Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Riolita SSMA. Saya merupakan salah satu staf dosen di Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Salah satu mata kuliah yang diampu oleh saya yaitu Pengantar Ilmu Budaya. Mata kuliah tersebut sebagai bukti kinerja bidang pengajaran pada PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2024. Mata kuliah Pengantar Ilmu Budaya merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, dasar budaya, mulai dari pengertian, wujud, bentuk, dan unsur-unsur kebudayaan, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup Kabupaten Banyumas. Selain itu, mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang diampu oleh tim pengajar berjumlah 2 orang pada 1 semester. Capaian pembelajaran: mahasiswa mampu menghubungkan konsep budaya dengan manusia, nilai, moral, hukum, serta dapat menyusun alternatif penyelesaian masalah dan pelestarian mengenai budaya tradisional dan kearifan lokal. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama menghubungkan konsep pemajuan kebudayaan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, terampil menyusun pengalaman budaya dalam bentuk teks dan audiovisual. Yang ketiga, mengambil prakarsa untuk menghargai budaya tradisional. Bahan kajian materi pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Budaya meliputi pengertian budaya, kebudayaan, wujud dan unsur budaya. Selanjutnya, konsep manusia. Manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk budaya. Selanjutnya, konsep keberagaman dan kesetaraan budaya. Selanjutnya, keragaman budaya Banyumas. Kemudian menjelaskan dan menghubungkan nilai moral, hukum, dan etika. Kemudian menghubungkan peran hukum dan etika dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep peradaban dan peradaban dalam kebudayaan. Selanjutnya ada sejarah peradaban dengan konteks budaya lokal. Yang terakhir, konsep pemertahanan budaya melalui kearifan lokal. Model pembelajaran pengantar ilmu budaya menggunakan model project based learning. Model pembelajaran based learning menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Dalam pembelajaran pengantar ilmu budaya, asesmen yang dilakukan menggunakan komponen dan bobot penilaian yang terdiri 20% ujian tengah semester, 10% tugas terstruktur, 20% ujian akhir semester, dan hasil proyek pembelajaran berupa video lapangan mengenai budaya lokal bobot 50%. Sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melalui tatap muka dan Google Meet atau Zoom, sedangkan asinkronus melalui LMS Eldiru, E-Learning of Jenderal Sudirman University. Berikut contoh dari asinkronus LMS Eldiru. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah pengantar ilmu budaya.
Berikut adalah contoh pembelajaran sinkronus tatap muka, salah satu pertemuan pada mata kuliah pengantar ilmu budaya. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Sehat. Lanjut ya, untuk perkuliahan hari ini materi yang saya sampaikan masih melanjutkan dari yang minggu kemarin. Nah, ini untuk contoh RPS ya. Kemarin saya lupa untuk kalian untuk RPS-nya. Ini model RPS-nya seperti ini ya. Terus kemudian ini untuk LKM-nya. Nah, kalian jangan lupa untuk buku ajarnya udah dapat belum? Yang buku PIB, pengantar ilmu budaya. Udah Bu. Udah ya? Udah. Ya, oke. Kalau yang belum bisa minta di Bapendik ya. Di Bapendik kalian bisa minta untuk bukunya kayak gitu ya. Oke, masih ingat nggak untuk apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan? Ada yang tahu? Pertemuan minggu lalu loh. Saya Bu. Ya, gimana? Kebudayaan itu sesuatu yang atau kegiatan atau kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Oke. Ada lagi? Siapa? Coba Mbak, masih ingat nggak pertemuan minggu lalu? Kebudayaan yang saya ingat itu cara hidup yang berkembang di masyarakat gitu, Bu. Oke, jadi cara hidup yang berkembang di masyarakat. Terus tadi apa Mas? Pola Pola kebiasaan. Di situ berarti ada proses pembelajaran. Otomatis di situ inti dari budaya adalah adanya proses pembelajaran. Nah, untuk budaya itu sendiri kan minggu lalu tuh terbagi menjadi dua. Ada dalam arti sempit, ada dalam arti luas. Masih ingat nggak dalam arti luas itu batasannya apa dan dalam arti sempit itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya Bu, Ya, gimana Mas? dalam arti sempit itu bisa dalam pikiran, karya, atau hasil karya manusia. Oh, oke. Ada lagi dalam arti sempit? Hasil karya manusia, misalkan contohnya? Saya Bu izin jawab. Ya, gimana Mas? Dalam arti sempit mungkin budaya itu berbentuk hasil yang bisa kita lihat, contohnya mungkin kesenian ataupun tarian-tarian tradisional gitu. Oke, ya. Jadi flashback ya, yang minggu lalu memang betul dalam arti sempit itu adalah hasil karya manusia, tapi di situ hasil karya manusia otomatis ada nilai seninya, ada nilai keseniannya. Keseniannya identik dengan estetika kan, nilai-nilai keindahan. Cuma memang sedikit berbeda. Keindahan antar budaya satu dengan budaya lain memang berbeda. Jadi nggak bisa ada patokan tuh. Kalau itu tidak indah berarti itu bukan merupakan kesenian atau hasil karya manusia dan itu bukan budaya. Tidak seperti itu. Karena setiap budaya dari tempat satu dengan tempat yang lain memiliki estetikanya masing-masing. Contoh misalkan seperti mitos kecantikan. Ada misalkan orang Indonesia yang disebut cantik itu misalkan putih, kurus, rambut panjang kayak gitu. Itu istilahnya kiblat cantik. Bisa aja misalkan kayak misalnya contoh ya kayak di Afrika, standar kecantikan yaitu semakin bertubuh gempal, semakin dia bertubuh berisi, semakin dia gemuk itu dianggapnya cantik. Jadi kalian jangan merasa yang perempuan itu jangan merasa tidak cantik, mungkin salah tempat aja. Jadi bisa aja di tempat lain itu ya itu standar kecantikan yaitu hasil dari karya manusia beda-beda kayak gitu. Oke, nah materi untuk minggu ini ya pertemuan kali ini. Nah minggu kemarin kan kalian udah istilah mendapatkan kebudayaan dalam arti modern dan budaya itu apa.
Nah, pada pertemuan kali ini kita mempersempit lagi budaya dalam arti yang tradisional. Budaya dalam yang arti tradisional. Masih ingat nggak kata tradisi ini kan di mata kuliah estetika waktu itu tentang keindahan, tentang tradisional. Masih ingat nggak? Tradisional. Oke, silakan lupa. Mas, masih ingat nggak tradisional? Sesuatu yang bisa dibilang lampau. Sesuatu yang biasa lampau. Masa lalu. Bedanya dengan modern, kemarin kan udah betul modern. Kalau tradisional bersifat lampau, kalau modern Lebih ke masa kini. lebih ke masa kini. Kalau itu gabungan antara modern dengan tradisional, maksudnya ke modern atau tradisional, Mas? Kontemporer. Kurang lebih. Oke. Gak apa, mungkin lupa kali ya. Padahal minggu lalu udah dijelasin. Kontemporer tetap masuk ke dalam seni modern. Karena istilahnya itu perpaduan dan baru ada juga saat ini. Nah, untuk tradisional itu sendiri, pelopornya adalah Brooke dan Hyatt. Kunci katanya yaitu kalau misalkan tradisional adalah diwariskan dan efektif. Kalian bisa baca di PPT yang saya share ini ya. Ada kata-kata diwariskan dan efektif. Jadi dianggapnya sesuatu yang sudah turun-temurun, sesuatu yang sudah diwariskan, itu dianggapnya yang paling efektif. Karena sudah efektif, jadi tidak perlu diperkembangkan atau memunculkan sesuatu yang tadi yang saya bilang kayak kontemporer. Tidak perlu, karena dianggapnya udah efektif nih yang turun-temurun. Jadi kayak misalkan ahli-ahli teoretik baru, masa-masa modern dianggapnya itu salah kaprah. Nah, pemikiran tradisional sendiri itu tadi ya berasal dari masa lampau, mengandung ciri-ciri sakral. Nah, selain itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu sakral di situ. Selain sakral yaitu turun-temurun. Nah, otomatis yang bersifat sakral seperti misalkan sistem kekerabatan. Terus apalagi yang bersifat sakral? Kepercayaan. Oke, kepercayaan. Adat istiadat. Adat istiadat. Apa lagi, Mbak? Upacara. Upacara, oke. Nah, itu masuk ke dalam sesuatu yang bersifat sakral. Atau dalam sastra lisan disebutnya itu sastra lisan primer murni. Primer itu dimiliki oleh masyarakat lampau yang belum mengenal aksara dan tulisan. Nah, untuk pertemuan kali ini yang bersifat tradisional, turun-temurun, salah satunya biasanya kan melalui daya ingat masyarakat. Atau yang disebut apa? Saya udah sepil minggu lalu loh. Istilahnya sesuatu yang daya ingat masyarakat tentang pengetahuan masa lalu apa disebut apa? Gimana Mas Ilan? Memori kolektif. Ya, betul sekali. Memori kolektif. Nah, memori kolektif tersebut itu digunakan masyarakat-masyarakat sekarang untuk mempertahankan budaya masa lampau. Nah, ingatan-ingatan tentang masa lampau itu kemudian biasanya contohnya untuk sebagai pemertahanan budaya melalui pariwisata, terus festival, kayak gitu. Nah, salah satu contohnya yaitu dalam pariwisata, ini adalah wisata budaya, saya ngambilnya yaitu dari Babat Pasir Luhur. Minggu lalu, kalian sudah survei untuk ke Babat Pasir Luhur dan Festival Kamandaka? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang bagi kelompok diskusi kalian mengenai istilahnya apa aja sih yang ditemukan yang berdasarkan survei lapangan kalian di wisata budaya yang ada di Babat Pasir Luhur, dan apa aja sih festival yang ada di Kamandaka dan Cipta Rasa. Silakan kalian bisa membagi kelompok ini menjadi 2 kelompok ya. Kelompok A dan kelompok B. Silakan.
habis, silakan dipaparkan untuk kelompok yang pariwisata tadi ya, yang wisata budaya. Kelompoknya Zilan, silakan maju. Siapkan ya, siapin aja. Paling nanti dikirim filenya ya Bu. Oh ya, Tolong dikirim dong itunya. Oh iya. Baik. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil survei kami kemarin untuk beberapa pengunjungi daerah yang ada kaitannya dengan tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan kekolektifan masyarakat dalam mengemas cerita-cerita kebudayaan yang ada. Mungkin bisa dimulai dari poin di mana wisata budaya yang ada itu digunakan sebagai salah satu alternatif pempertahanan budaya dengan menggunakan situs purbakala sebagai daya tarik wisata itu sendiri. Contoh-contohnya yang ada di Banyumas terutama, bisa dijelaskan Mbak, ada apa aja? Yang pertama itu ada situs Carangandul, yang kedua ada situs Kabunan, lalu ada makam Syekh Makdum Wali dan Mangkubumi, yang keempat itu ada Watu Sinom, dan yang kelima itu ada Batur Agung. Lalu untuk foto-fotonya, Dokumentasi dari situs Carangandul. di sini ada batu dan juga tempat ininya ya, gerbang utamanya. Lalu ada situs Kabunan, bentuknya seperti ini. Dan juga ada makam Syekh Makdum Wali dan Mangkubumi. Berikutnya ada Watu Sinom. Dan juga ada Batur Agung. Yang lebihnya seperti itu. Jikalau ada pertanyaan, barangkali teman-teman bisa mengajukan dan mengangkat tangan untuk bertanya. Dipersilakan. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Di sini ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Udah jelas belum? Saya Bu, Ya, gimana Mas? saya mau tahu tentang situs Carangandul yang lebih jelas itu. Apa aja sih itu maksudnya? Ada gambar batunya, itu apa itu di sini? Ya, kira-kira apa nih tentang situs Carangandul? Baik, ada yang mau bantu menjawab pertanyaan dari Mas Arif? Izin menjawab ya, untuk yang ada di gambar ini adalah petilasan dari Patih Carangandul, di mana ini adalah bentuk kepala yang terbalik gitu. Jadi ini bisa dilihat lah, pokoknya ini bentuk kepala babi ya, yang dibalik kayak gitu. Menyerupai manusia juga. Terus ini bisa ditambah nama Jadi kenapa ada kepala di situ? Karena adanya apa ya? Berantem ya. Berantem antara Patih Patih Carangandul Carangandul dengan Raden Kian Santang. Itu tuh Sebabnya karena ada peralihan. ya, peralihan dari agama apa tadi ya? Agama Kepercayaan ya? oh ya kepercayaan Ya itu ya sebelumnya ke Islam. Islam. Nah, makanya ada Berantem. kepala itu. Terus waktu berantem katanya kalah sih. Ini Patih Carangandul dan akhirnya mitosnya adalah menjadi bentuk batu seperti itu. Oke, gimana Mas? Atau mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Widya buat jelasin. Oh iya. lebihnya. Jadi itu ya tadi ya penjelasan dari kelompok ini ya. Mitosnya itu adalah sebuah kepala istilahnya dari Patih Carangandul itu sendiri, peralihan antara kapitayan, kalau kepercayaan orang Jawa itu kapitayan untuk mau diislamkan oleh Kian Santang. Tapi dari Carangandul tidak mau untuk diislamkan, akhirnya berantem, Carangandul ditebas kepalanya oleh Kian Santang, terus digelindingkan adanya situsnya di Desa Taman Sari. Nah, ada beberapa yang kayak misalkan yang spiritualis kayak gitu, beberapa yang memang kepala tersebut akhirnya itu harus dikain kafan karena dianggapnya itu adalah kepala manusia yang terbalik. Waktu itu juga dari HB9 dulunya ini ada ikannya, tapi tiba-tiba di HB9 itu
ikanya itu dibuang dan mitosnya karena kejadian tersebut HB9 dimimpiin akhirnya suruh dikasih syarat suruh istilahnya ritual di tempat tersebut kayak gitu. Jadi tidak boleh hal-hal senonoh di tempat tersebut, terus kemudian kalau menemukan barang apa segala macam juga harus dikembalikan ke tempat semula, kalau nggak bisa pulang. Mitosnya seperti itu. Itu sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam berkontribusi untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih juga tadi yang sudah bertanya dan yang sudah menjelaskan lebih detail dan membantu kelompok kami. Kurang lebihnya sekian mungkin dari kelompok kami untuk sesi presentasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa presisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang festival budaya. Selanjutnya menjelaskan lah. Oke, jadi festival budaya ini itu dijadikan sebagai strategi dalam mengangkat potensi wilayah dengan mengumpulkan warisan budaya yang ada di dalamnya. Contohnya, Festival Budaya Kamandaka Cipta Rasa, memori kolektif masyarakat akan cerita legenda Kamandaka yang terdapat pada Babat Pasir Luhur diadopsi untuk daya tarik lokal setempat agar dikenal dan menambah sumber perekonomian desa. Hal ini juga positif sebagai pemertahanan cerita Babat Pasir Luhur yang diimplementasikan pada sebuah festival. Oke, berikut adalah contoh-contoh dari dokumentasi yang ada di sana. Silakan mungkin bisa mulai ya. Jadi yang pertama ada tradisi marak iwak, lalu selanjutnya ada pameran ayam hias, lalu ada pameran Seribu Lutung, pameran batik Kamandaka dan Cipta Rasa, lalu ada sendera tari Kamandaka, ketoprak, macapat Babat Pasir Luhur, kirap pusaka Pasir Luhur, terus ada peluncuran buku Babat Pasir Luhur dan komik, sama kerajinan bambu dengan motif yang ada pada cerita Babat Pasir Luhur. Nah, begitu teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke kita. Silakan. Silakan, ada yang mau menanyakan nggak untuk kelompok ini? Oke, Mas Rafli mungkin bisa. Iya, gimana Mas? Saya mau minta penjelasan tentang pameran ayam hias dong. Itu maksudnya gimana, sejarahnya gimana? Jadi pameran ayam hias itu sejarahnya dari si Kamandaka. Jadi si Kamandaka tuh punya ayam dulunya, ayam jago gitu. Itu namanya Lecu. Itu terkenal seantero wilayahnya pokoknya lah. Dia tuh karena terkenal saking sering menangnya gitu. Dia menang-menang terus dalam pertarungan sambung ayam itu. Akhirnya ini istilahnya diberikan bisa dibantu Penghargaan. Diberikan nama pameran ayam. Nah, kenapa ini dinamakan pameran ayam hias? Karena sekarang kalau misalnya sabung ayam itu kan kayak judi gitu ya, jadi nggak baik gitu, kayak negatif. Makanya namanya diganti jadi pameran ayam hias, kayak gitu Rafli. Apakah cukup? Cukup. Ya. Makasih, Mas Tri. Iya, jadi gitu ya. Jadi memori kolektif balik lagi. Nah, implementasinya istilahnya serapannya dari memori kolektif mengenai cerita legenda Kamandaka, yaitu melalui pameran ayam hias. Jadi ada sedikit pergeseran yang tadinya sabung ayam, tapi dalam festivalnya diganti nih, jadinya ayam hias biar nggak ada pro dan kontra kayak gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Saya Bu. Ya, gimana Mas? Oke, ingin bertanya Mas, di pameran batik ini apakah ada suatu ciri khas tertentu gitu, atau hanya pameran batik biasa aja gitu? Oke, kalau jadi dari segi motifnya atau apa, kita sejujurnya itu kurang tahu. Tapi dari batik ini tuh merepresentasikan cerita dari si Kamandaka dan juga Cipatra di dalam cerita itu. Kalau lebih seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bu Dia untuk lebih detailnya itu seperti apa. Seperti itu. Ya, jadi itu ya Mas ya. Kalau berdasarkan corak ataupun itu memang ada dalam artian kayak misalkan batik Cipta Rasa. Batik Cipta Rasa itu menggambarkan seorang putri, tapi di situ kayak sosok putri yang di pewayangan itu seperti Sri Kandi.
Jadi kalau dalam misalkan sendera tarinya pun dipilihnya perempuannya itu yang tidak terlalu lemah lembut, tapi dia agak hard kayak gitu, karena identik wanita Banyumas itu kan pesisir tidak terlalu lemah lembut, cablaka, terus kemudian agak berkulit sawo matang. Kalau dalam pemilihan ketoprak atau wayang orangnya seperti itu, tapi kalau dalam motif batiknya bentuk wayangnya seperti Sri Kandi. Nah, kalau yang Kamandaka karena itu dari Sunda istilahnya, kalau dalam misalkan kayak pewayangan atau ketoprak sosoknya seperti Arjuna, ganteng, putih, istilahnya kalau dalam corak batiknya modelnya gagah seperti wayang Arjuna kayak gitu. Representasinya untuk motifnya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, mungkin cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan bisa ditutup. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ya, setelah dipresentasikan oleh kelompok A dan kelompok B, udah lebih paham kan? Jadi apa itu memori kolektif, apa itu kebudayaan dalam tradisional itu sendiri. Tentang memori kolektif itu sendiri diadopsi oleh masyarakat zaman sekarang tergantung dari ingatan-ingatan tentang masa lampau dari setiap masyarakat. Contohnya misalkan tadi yang di Kamandaka, untuk memori kolektif itu sendiri, mereka istilahnya lebih mengimplementasikan dalam wisata budaya sejarah. Yang kedua yaitu melalui festival. Nah, dari implementasi tersebut, selain dari pengertahanan kebudayaan itu, juga bisa mendapat efek positif untuk masyarakatnya dari segi ekonomi. Otomatis dengan adanya festival, selain istilahnya tadi ya, mengimplementasikan yang ada di dalam cerita, akhirnya membuat perekonomian di masyarakatnya kayak ada jualan di situ dalam festival, UMKM juga maju, akhirnya juga hal-hal yang bersifat tradisional ketika dipertahankan itu juga bermanfaat untuk masyarakatnya sendiri. Begitupun yang tadi yang sejarah. Nah, sejarah dijadikan situs sejarah, masyarakat udah zaman sekarang akhirnya masih tetap mengetahui tentang istilahnya pengetahuan masa lampau, terus kemudian bisa untuk pendapatan istilahnya daerah, kemudian masyarakat lokal juga untuk istilahnya mengadakan acara-acara tertentu di tempat-tempat tersebut kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa ya kalian ada project dari yang ini kalian presentasi, videonya mana. Jangan lupa untuk videonya untuk minggu depan. Kemudian untuk materi di minggu depan kita masuk ke dalam estetika budaya melalui kearifan lokal. Kayak gitu. Jangan lupa untuk presensi, silahkan kalian bisa buka LMSL dulu. Dan di situ juga udah ada untuk pengumpulan tugasnya. Jangan lupa yang dipresentasikan hari ini dikumpulkan melalui LDU. Termasuk presensinya saya buka ini ya, bentar lagi selesai, hanya sampai jam 16.30. Dan ini untuk contoh referensi-referensi yang bisa kalian gunakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup? Cukup ya, cukup jelas ya. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.